Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Pratiwi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo. Dalam video ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Air Tanah di Sekitar TPA Tamangapa dengan Parameter Biologi. Pendahuluan dalam jurnal ini membahas tentang air tanah. Air tanah merupakan alternatif utama bagi masyarakat untuk mendapatkan air bersih dengan mudah karena pembuatannya tergolong mudah. Pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan karena air merupakan substansi yang sangat penting dalam menunjang kehidupan mikroorganisme, yang meliputi pemeriksaan secara mikrobiologi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran. Pemeriksaan derajat pencemaran air secara mikrobiologi umumnya ditunjukkan dengan kehadiran bakteri indikator seperti total coliform dan fecal coliform. Bakteri coliform adalah bakteri yang berbentuk batang gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik fakultatif yang memfermentasi laktosa dengan menghasilkan asam dan gas pada waktu 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Pencemaran akibat adanya bakteri total coliform dan fecal coliform di dalam air tanah akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, seperti penyakit diare, gatal-gatal, dan alergi pada kulit. Metode pengambilan sampel air tanah yang digunakan adalah sampling kebetulan, di mana pengambilan sampel ini didasarkan pada kenyataan bahwa titik sampel yang diinginkan kebetulan muncul dan sumur masih digunakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. 10 botol kaca gelap untuk menyimpan sampel air yang akan diukur bakterinya. 2. Cool box untuk tempat penyimpanan botol sampel. 3. GPS untuk penentuan titik koordinat lokasi sampling. 4. Tali rapia sebagai alat untuk memudahkan pengambilan sampel di dalam sumur. 5. Botol kaca spiritus untuk mensterilkan botol kaca. 6. Alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. 7. Kamera untuk dokumentasi. Dan 8 adalah label untuk memberikan nama pada botol kaca. Adapun bahan yang digunakan adalah 1. Alkohol untuk mensterilkan tangan, 2. Es batu untuk mengawetkan sampel air, dan yang ketiga adalah bahan paling utama yaitu sampel air. Prosedur pengambilan air tanah pada sumur meliputi 1. Siapkan 10 botol kaca gelap yang tutupnya terbungkus dengan kertas aluminium. Volumenya paling sedikit 100 ml dan telah disterilkan pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, ikat botol dengan tali dan pasang pemberat di bagian dasar botol. Yang ketiga, buka pembungkus kertas di bagian mulut botol dan turunkan botol perlahan-lahan ke dalam permukaan air. Yang keempat, tarik tali sambil gulung. Yang kelima, buang sebagian isi botol hingga volumenya 3/4 volume botol. Yang keenam, bakar bagian mulut botol, kemudian botol ditutup kembali. Yang ketujuh, beri label pada botol sampel. Yang kedelapan, masukkan sampel ke dalam box pendingin dan dibawa ke laboratorium. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil pemeriksaan kualitas air sumur di sekitar TPA Tamangapa untuk parameter biologi, total coliform dan fecal coliform ialah: kualitas air tanah di sekitar TPA Tamangapa pada parameter total coliform didapatkan nilai total coliform terendah,
yaitu 460 mpn per 100 ml dan nilai total koliform tertinggi yaitu 2400 mpn per 100 ml. Sedangkan kualitas air tanah di sekitar TPA Tamangapa pada parameter vessel koliform didapat nilai terendah yaitu 29 mpn per 100 ml dan nilai tertinggi vessel koliform yaitu 115 mpn per 100 ml. Berdasarkan hasil analisis data, tidak ada pengaruh jarak TPA Tamangapa terhadap jumlah bakteri di dalam air tanah. Akan tetapi, keberadaan TPA Tamangapa sangat mempengaruhi jumlah bakteri yang ada di dalam air tanah. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis data, kedalaman sumur sangat berpengaruh terhadap jumlah bakteri, total koliform, dan vessel koliform. Semakin dalam sumur, semakin rendah bakterinya. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai jurnal analisis kualitas air tanah di sekitar TPA Tamangapa dengan parameter biologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.